Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, baru saja ada yang menuduhku atau memprotesku lewat kolom komentar mengenai salah satu videoku di mana di sana pribadiku katakan bahwa Allah telah mengizinkan diriku untuk dapat menafsirkan bahasa roh. Dan di dalam komentar ya daripadanya dia mengatakan sebagaimana yang dia ketahui, sebagaimana yang ia pikirkan dengan manusianya, yaitu dia mengambil salah satu ayat dari kebenaran firman kita yang tertulis di dalam Alkitab kita, di dalam kitab suci kita, yaitu terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-28, di mana di dalam ayat yang ke-28 dari 1 Korintus pasal 14 demikian bunyinya, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ini yang dikatakan dengan pemahaman yang sempit, pemahaman yang sesat, di mana dia hanya membaca 1-2 ayat terus ingin menyampaikan dengan cara berpikirnya sendiri, tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa meminta hikmat daripada Allah untuk dapat memberi pengertian kepadanya hingga dia dapat memahami maksud daripada tujuan kebenaran firman Tuhan ini. Baik, pribadiku akan membacanya dari awal, di mana di dalam 1 Korintus pasal 14 ini dimulai dengan ayatnya yang ke-26 hingga sampai dengan ayatnya yang ke-40. Tapi pribadiku akan membacakan dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28 seperti yang saudara kita memberi tuduhan dan protes kepada apa yang kusaksikan dalam kemurahan Tuhan tentang karunia menafsirkan bahasa roh. Baik saudara-saudaraku, aku akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peraturan dalam Pertemuan Jemaat. Ayatnya yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayatnya yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayatnya yang ke-28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudaraku, yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana yang dipikirkan olehmu, sebagaimana yang dipahami olehmu, di sini dikatakan bukan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan sebagaimana memiliki karunia Tuhan, yaitu dapat menafsirkan bahasa roh, itu tidak bisa menafsirkan semua bahasa roh yang diperkatakan, yang dikatakan, yang diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain atau anak-anak Tuhan yang lain. Sesungguhnya itu bisa saja terjadi, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagaimana mungkin kalau Allah menghendaki bahasa roh yang daripada Allah itu dapat diucapkan oleh anak-anak Tuhan yang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain, sedangkan anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang lain tidak dapat menafsirkannya? Bukankah itu adalah sesuatu yang tidak benar? Dapatkah Allah memberikan sesuatu tanpa memberi pengertiannya? Itu bukanlah Allah yang sempurna.
Tapi perlu diketahui, Allah yang aku sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa. Sehingga dengan kemurahan hatinya, dengan kehendaknya sendiri, sebagaimana yang dipandang baik olehnya Allah itu sendiri, Allah mengizinkan setiap manusia sesuai dengan hatinya, kerinduan hatinya untuk dapat memiliki karunia khusus yang daripadanya. Sebagaimana bisa berbahasa roh, Allah pula akan memberi pengertian melalui hamba-hambanya yang lain untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan oleh karena itu, saudaraku tidak memahami maksud daripada kebenaran firman Tuhan ini. Yang dimaksud di sini adalah bila mana di dalam satu persekutuan doa, pertemuan jemaat, entah mau dari dominasi gereja manapun, dan jikalau di dalam gereja tersebut ada yang bisa berbicara atau berkata-kata dengan bahasa roh, dan terdapat di sana ternyata ada yang tidak bisa menafsirkannya, di sini dikatakan baiklah kita berdiam diri dan kita berkata-kata untuk diri kita sendiri dan juga kepada Allah. Itu bukan berarti bahasa roh yang diucapkan tidak ada yang bisa menafsirkannya. Kalau Allah mengizinkan bahasa roh itu ada di dalam kehidupan ini, maka Allah juga akan mengizinkan bahasa roh itu dapat diartikan, bahasa roh itu dapat ditafsirkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Dan perlu diketahui, saudaraku, janganlah kita menyelami, janganlah kita mengartikan kebenaran firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam kitab suci ini dengan pikiran kita sendiri. Tanpa hikmat dari Allah, kita akan menjadi penyesat bagi sesama kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus yang daripada Allah. Di dalam hikmat Allah, kita akan diberi pengertian untuk dapat memahaminya. Saudaraku, Allahku tidak ada yang mustahil bagi Allahku. Kalau Allah berkenan kepada siapa, Ia berkenan, maka terjadilah seperti yang Dia kehendaki. Mungkin bagimu mustahil, bagi Allahmu mustahil, tapi bagi Allahku tidak. Dan perlu diketahui, bagi setiap kami yang percaya kepada Allah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Itu akan terjadi. Dan buktinya, aku dapat memiliki akan hal itu. Bahasa roh diizinkan oleh Allah ada padaku. Itu hadiah yang terindah. Bahkan Allah memberi lagi hadiah yang terindah lagi, yaitu dapat menafsirkannya. Betapa dahsyat Allahku. Saudara, ini semua untuk kemuliaan nama Allahku. Bukan untuk membanggakan diriku. Bukan untuk menyombongkan diriku bahwa aku bisa seperti itu, tidak. Itu semua oleh karena Allah itu, maka aku bisa menyampaikan. Aku hanyalah alatnya, aku adalah hambanya yang harus menyampaikan sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Aku tidak bisa menambahkan atau mengurangi. Sesuai yang dipandang baik oleh Allah, berdasarkan kehendaknya, sesuai keputusannya, aku harus melakukannya. Damai sejahtera bagimu, saudara-saudaraku, dan khusus untukmu, saudaraku, yang memberi tuduhan kepadaku dan memprotes tentang ayat ini. Dengarkanlah. Jikalau Allah mengizinkan bahasa roh itu ada di dalam dunia ciptaannya ini, melalui manusia ciptaannya untuk berkata-kata, maka Allah juga akan memberi pengertian untuk menafsirkan bahasa roh itu melalui manusia ciptaannya itu sendiri, untuk dapat memberi arti kepada manusia-manusia yang lain. Saudaraku, untuk memiliki karunia-karunia itu bukan kehendak kita, bukan keputusan kita. Itu semua berdasarkan apa yang dipandang baik oleh Allah terhadap kita masing-masing manusia ciptaannya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihimu. Aku harap kau dapat memahaminya.
Ingatlah, aku berdoa kepadamu. Tuhan jamah hatimu dan kau akan berubah menjadi pewarta firman yang luar biasa di dalam kehidupan. Apapun agamamu, dari mana datangmu, kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Haleluya. Shalom.